Shalom. Oh, shalom Mbak Fitri. Wah, sudah bersiap ya nih ceritanya nih. Iya nih, lagi main musiknya pas kunci biar gak fals. Siap. Mbak Rom, hari ini hari apa ya? Minggu. Hari Minggu. Kira-kira kalau hari Minggu kita biasanya ngapain nih? Kita mau sekolah minggu ini kita sudah persiapan dulu. Wah, di sini ada sekolah siapa minggu, ya? Mbak Fitri. Ada kakak yang ganteng di sini. Ada Mas Yakob. Ada Mbak Arum. Mbak Arum dan tentunya Mbak Fitri di sini. Kita akan segera mulai ibadah sekolah minggunya, Iya, Mbak. oke. Sudah jam 7 kurang 5 ini loh. Siap. Ya. Start. Kembaliin gitarnya dulu. Oke. Yuk, kita jalan ke sana. Boleh. Kita mau liatin ke adik-adik di sana ada apa kira-kira. Ya. Wah, sudah di sini Mbak Arum. Iya, sudah di sini. Mbak Arum maskernya nggak lupa ya? Ini tak kantongin. Wah, kita Mbak Fitri boleh lepas dulu ya maskernya ya, Boleh. biar kedengaran sama kelihatan nih mukanya Mbak Fitri kayak apa ternyata. Iya. Sip. Mbak Fitri simpen maskernya dulu. Mbak Arum juga. Mbak Arum, Ya. di sebelah sini ada pohon Natal. Di sini Mbak Fitri. Di sini Ada pohon Natal. Dan kita di sini siap Untuk memuji Tuhan. Yes, betul. Adik-adik yang di rumah tentunya juga sudah siap mendengarkan firman Tuhan juga ya Mbak Arum. Iya. Wah, dan kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Adik-adik di rumah semangat ya. semangat. Semangat meski masih dalam ibadah sekolah minggu online. Yuk, adik-adik diajak dong Mbak Arum. Yuk, yuk, Semangat. Yuk, adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Jadi saat ini kita mau semangat, kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Mbak Arum dari tadi tersenyum-senyum terus Mbak Fitri. Sukacita dong tentunya. Yes, sukacita. Nah, yuk, dalamnya hatiku. Semuanya boleh tepuk tangan ya Iya. Mbak Arum. Kita memuji Tuhan dengan bergembira penuh dengan sukacita. Yuk. Boleh tepuk tangan ya Mbak? Boleh. Nah, Biar lebih semangat ya. ya, tuh. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita dalamnya hatiku lagi ya Mbak Fitri. Ya, dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. Kanan dulu ya Mbak, haleluya ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya,
lagu yang berikutnya Iya. kita mau berdoa dulu. Kita minta bimbingan Tuhan Yesus supaya nanti adik-adik di rumah juga kakak-kakak yang ada di sini makin diberkati Tuhan. Amin. Yuk, berdoa terlebih dulu. Mbak Arum bisa pimpin doa pembukaan? Ya, mari kita berdoa. Adik-adik semua siap untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di hati kami masing-masing, Engkau menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mbak Rum, ini Ya. adik-adik yang di rumah masih tetap bangkit berdiri atau boleh duduk ya? Kelihatannya enaknya itu berdiri Mbak Fitri. Berdiri. Karena tadi kan ada apa ya? Sukacita, hati kita bahagia, hati kita senang. Kalau yang di rumah yang punya kakak boleh diajak ya Mbak? Boleh. Kakaknya boleh diajak, yang punya adik, adiknya boleh diajak. Suka kita bersama-sama. Iya. Yo, kira-kira kita mau angkat satu pujian apa lagi ya? Yang suka-suka pokoknya Mbak Fitri. Suka-suka. Ah, berarti yang ada kata suka Cita. ya adalah sukacita. Oh, kakaknya, adiknya boleh diajak semuanya ya. Bergembira bersama ya. Baru senyumnya mana? Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita sekali lagi ya. Ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Tuhan diam di mana? Kasih Tuhan diam di dalamku. Lebih kencang kasih Tuhan ada di mana? Kasih Tuhan diam di dalamku. Tepuk tangan sekali lagi. Yeay. Nah, adik-adik boleh duduk ya Mbak Rom? Boleh. Boleh duduk. Kasih Tuhan senantiasa ada di Hati kita. hati kita. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik terbaik buat buat Tuhan. Tuhan. Adik-adik sekarang siapkan persembahannya terlebih dahulu. Nah, untuk kotak persembahannya juga disiapkan. Disiapkan. Yang kemarin sudah disiapkan ya Mbak Fitri ya. Betul. Sudah ya? Sudah siap semuanya? Kalau sudah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Kita akan pujikan bersyukur. Syukur. Ya. Jangan lupa ya Mbak, tidak boleh diuntel-untel ya. Dilipat yang rapi. Dimasukkan ya. Nanti. Yuk semuanya puji Tuhan ya. Bersyukur. Semuanya siap adik-adik? Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu
mendengarkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Amin. Kasih Yesus sudah jadi milik kita. Kita sudah bersuka Bersuka cita, cita. Mbak Fitri. Terus kira-kira apa lagi ya Mbak? Habis ini kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tetap harus bersuka cita memuji Tuhan kembali. Nah, boleh duduk yang rapi. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian lagi. Ku mau cinta Yesus. Semuanya tentunya dengan sikap berdoa. Puji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Mbak Iya, ya. betul. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus Ku mau cinta selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita sudah berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bawa persembahan pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini persembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Engkau berkati dan Engkau terima. Engkau berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini? Sudah semua ya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak, saya hantarkan ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mau berkati setiap hati kami Tuhan untuk kami dapat mengerti firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 26 sampai 37 ya. Dibuka dulu adik-adik yang di rumah, bapak mamahnya yang di rumah tolong untuk mendampingi. Kita akan buka Alkitab dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah pembawa kabar sukacita. Sebelumnya adik-adik, Mbak Ase mau tanya, siapa di sini yang suka atau senang ketika mendengar kabar bahagia, kabar sukacita, kabar gembira? Ya, semuanya pasti senang ketika kita mendengarkan kabar bahagia, mendengarkan kabar sukacita, kabar gembira. Nah, adik-adik juga tahu saat ini kita sudah di bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan apa adik-adik? Kita akan merayakan Natal ya, kita akan merayakan Natal dan itu adalah suatu kabar yang menggembirakan, itu adalah suatu kabar yang sukacita bagi kita semua. Nah, saat ini kita akan membaca Alkitab tadi ya dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yaitu tentang Maria ya, tentang Maria di sini. Mari kita baca. Bahasa akan bantu untuk menceritakan saja untuk dari ayat-ayat yang di sini. Nanti kita akan ambil beberapa ayat yang yang perlu kita baca. Nah, adik-adik, di dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikatnya yaitu yang bernama Gabriel untuk datang menemui Maria. Siapa itu adik-adik Maria? Ya betul, Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus ya. Jadi di sini malaikat Gabriel menemui Maria. Ketika malaikat itu datang ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saat itu Maria sangat terkejut adik-adik. Dia sangat terkejut, apa arti dari salam itu? Siapa ini yang datang gitu? Ketika dia tahu yang datang adalah malaikat, dia sangat takut. Ada apa malaikat ini datang menemui Maria seperti itu. Dan malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi." Saat itu Maria, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sedangkan aku belum bersuami. Maria bertanya kepada malaikat dan malaikat berkata kepada Maria, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang lahir itu adalah anak yang kudus dan disebut anak Allah." Maria dengan hati yang takut, dengan hati yang gelisah juga, akhirnya dia mau menuruti apa yang dikatakan oleh malaikat. Nah, seperti yang dikatakan di ayat yang 38 dan kita akan baca bersama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi. Di sini Maria dia menuruti apa yang dikatakan oleh malaikat. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi setelah kita baca tentang Maria, bagaimana malaikat itu datang dan Maria mengikuti, menuruti apa yang dikatakan oleh malaikat. Apa yang dapat kita ambil, pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita ini adik-adik? Yang kita ambil adalah bahwa malaikat Tuhan datang membawa kabar sukacita, membawa kabar dari Allah kepada Maria bahwa Maria adalah telah dipilih, telah dipakai Tuhan untuk menjadi jalan bagi kelahiran Tuhan Yesus atau kelahiran Juru Selamat. Seperti Maria, kita pun adik-adik, kita juga dipilih dan kita juga dipakai oleh Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kabar sukacita bagi dunia ini. Ya adik-adik, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena memang Tuhan memilih atas kasih karunia-Nya kepada kita semua. Nah, bagaimana adik-adik agar kita bisa menjadi
pembawa kabar sukacita. Contohnya seperti apa sih kok kita bisa menjadi kabar sukacita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu menyatakan tindakan dan perbuatan kita itu harus menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dengan apa adik-adik? Dengan kita berbagi dengan saudara atau teman-teman kita yang lain kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita juga tidak boleh namanya berteman itu pilih-pilih teman. Kita harus berteman dengan yang baik. Kita harus berteman dengan semua orang. Kita harus mau membantu orang. Kita juga harus membantu orang tua kita, membantu kakak kita, membantu adik kita. Kita mungkin harus bagi yang punya adik, kita bisa berbagi mainan juga dengan adik kita. Kita bisa saling meminjamkan mainan dengan teman kita. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencerminkan hidup kita. Kita harus setiap perkataan kita, setiap tindakan kita harus mencerminkan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Ya, karena kita sudah diselamatkan dan di bulan ini kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Kita semua adalah pembawa kabar sukacita. Gimana adik-adik? Semuanya siap untuk menjadi pembawa kabar sukacita? Siap ya? Nah, adik-adik seperti yang sudah Mbak Asih sampaikan, dengan kita menjadi pembawa kabar sukacita, kita harus siap untuk menjadi anak-anak yang baik, harus mau berbagi, tidak boleh yang namanya suka marah-marah lagi. Kita tidak boleh pilih-pilih teman, kita semua berteman dengan siapapun saja, dan kita harus mau menolong orang lain. Seperti itu tuh ya adik-adik. Jadi kita harus dengan sukacita, dengan senang hati, harus bersukacita melakukan setiap hal yang baik untuk Tuhan. Oke adik-adik, ini yang bisa Mbak Asa sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik semua dan adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita mendengarkan, tetapi kita bisa melakukannya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita akan berdoa dulu agar firman ini bisa kita renungkan dan kita jalankan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa adik-adik, saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi pembawa kabar sukacita-Mu Tuhan bagi dunia ini. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang selalu senantiasa sukacita, selalu memberikan teladan, memberikan kebaikan, menebarkan kebaikan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau berkati kami agar setiap tindakan kami, perbuatan kami dapat mencerminkan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan untuk menjadi pembawa kabar sukacita Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati setiap kami Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Mbak Rom, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Mbak Asih. Firmannya sungguh luar biasa. Nah, Mbak Rom boleh tarik kesimpulan kira-kira apa sih isi dari cerita yang disampaikan sama Mbak Asih tadi? Ya, adik-adik tadi mendengarkan ya firmannya Mbak Asih tentang apa? Ayo, tentang apa? Kita harus membawa kabar sukacita. Gimana sih kabar sukacita tadi itu? Adik-adik harus menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan? Adik-adik berbuat baik dengan cara suka apa Mbak Fitri? Boleh berbagi Mbak? Berbagi, suka menolong. Suka menolong. Boleh pilih-pilih teman enggak Mbak? Enggak boleh. Enggak boleh. Taat sama orang tua juga. Dan tentunya jadi anak yang selalu takut akan Tuhan. Iya betul. Baru kita sudah di penghujung acara sekolah minggu ini. Sudah mau hampir berakhir ya? Tapi tentunya ada tetap bersukacita di rumah ya. Jangan sampai males-malesan lagi untuk sekolah minggu online. Karena sekarang masih dalam masa pandemi. Tentunya kita belum bisa bertatap muka sekolah minggunya. Nah, kita sekolah minggunya tetap masih harus online. Kita mau tutup Mbak Rom sekolah minggu pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian sekali lagi. Lagunya yang tetap ada sukacitanya lagi. Iya, karena kita harus membawa kabar sukacita. Yuk, adik-adik boleh bangkit berdiri. Nah, kita mau angkat semuanya. Satu pujian sekali lagi, terus kita akan berdoa bersama-sama. Iya. Ya, yuk, adalah sukacita.
berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya siap berdoa. Kita mau tutup ibadah online pada hari ini. Semuanya siap berdoa? Ya, kita akan tutup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu senantiasa menyertai kami, sehingga kami Tuhan dipilih Engkau untuk membawa kabar sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mbak Aro, Iya. Mbak Aro boleh menyampaikan pesan-pesan selama kita belum bisa bertemu, adik-adik itu harus apa? Tapi sebelumnya kita mau pasang lagi masker kita. Senjatanya Mbak Fitri ya. Senjata kita, karena pada masa sekarang ini terpenting Mbak Aro. Nah, pasang dulu ya. Adik-adik, jadi pesan buat adik-adik di masa pandemi ini, di mana adik-adik harus masih di rumah saja adalah satu, apa Mbak Fitri? Pakai masker. Iya. Dua, Dua, cuci tangan selalu ya Mbak ya, cuci tangan. Nah, terus kemudian yang ketiga Mbak Fitri? jaga jarak. Iya. Seperti kita sekarang ini, yang biasa dempet-dempetan, kita harus tahan dulu. Terus yang penting Mbak Aro, Iya. harus makan makanan yang bergizi. Bergizi. Ada satu lagi Mbak apa, Mbak Fitri. Ro? Jangan lupa juga berdoa. Ya, adik-adik, ibadah pada pagi hari ini kita sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Jangan lupa sebentar lagi kita juga akan merayakan Natal. Natal Mbak Tentunya Fitri. nanti akan ada sesuatu yang spesial. Buat adik-adik semua. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.